Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanto, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah, program studi Tadris IPA. Ini adalah konten vlog pertama saya yang akan menjelaskan tentang penerapan garam sebagai pupuk tanaman. Garam merupakan unsur esensial bagi kehidupan manusia. Garam memiliki banyak kandungan industri, pertanian, pengolahan makanan, serta digunakan dalam produksi alat-alat obat-obatan. Garam memiliki peran yaitu menghambat tumbuhnya bakteri atau biasa kita gunakan sebagai bahan pengawet makanan. Karena garam memiliki sifat bakteriosid atau daya membunuh bakteri. Secara kimiawi, tanaman membutuhkan unsur nitrogen, kalium, fosfat. Dari unsur inilah muncul namanya pupuk urea, pupuk KCl, dan pupuk fosfat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara kerja garam dalam memenuhi kebutuhan unsur makro dan unsur mikro pada tanaman tersebut? Kalian ketahui bahwa garam memiliki kandungan unsur natrium dan klor yang dapat mensubstitusi unsur kalium dalam tanah. Kalium tersebut merupakan salah satu unsur makro yang sangat penting diperlukan tanaman pada pertanian. Pada umumnya, tanaman memerlukan unsur hara dalam jumlah yang banyak dan sedikit. Nah, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ialah natrium, fosfor, dan kalium. Untuk natrium berfungsi sebagai pembentuk sel yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Kemudian fosfor berfungsi sebagai perangsang akar dan pembentukan bunga pada tanaman saat memasuki masa generatif. Sedangkan kalium memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu proses fotosintesis tanaman. Bagaimana jika fosfor dan kalium tidak diberikan langsung melalui pupuk? Maka yang menjadi fokus adalah adanya natrium, yang mana natrium bersifat mudah terlarut dalam air. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah natrium yang diberikan, maka akan memperbesar peluang pertukaran kation berbagai unsur hara dalam tanah. Jadi intinya, unsur natrium, fosfor, dan kalium menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan tanaman. Sifat fisika pada NaCl ialah mudah terlarut dalam air. Sedangkan sifat kimia NaCl pada tanah itu dapat menetralkan pH tanah. Lalu, apa saja manfaat pupuk dari garam? Yang pertama yaitu membantu menetralkan tanah asam dan basa dan alkalis, di mana tanah yang pH-nya basah tergolong tanah alkalis, seperti kotoran ternak, tanah parit, urin hewan, pH-nya basah. Tetapi dengan memberikan larutan garam, tanah tersebut bisa digunakan secara langsung. Nah, di dalam garam juga memiliki kandungan sodium dan klor yang merupakan unsur mikro yang dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, garam dapat menghindari dehidrasi saat musim kemarau dengan cara mempertahankan kandungan air dalam tanah. Yang ketiga, garam juga bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan jamur yang membawa penyakit untuk tanaman, supaya tidak mudah sakit atau memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Yang keempat, membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa bahan kimia yang memiliki potensi merusak tanah. Yang kelima yaitu garam juga dapat membasmi hama yang ada pada tanaman. Di sini saya mengaplikasikannya pada tanaman pisang. Kalian bisa menggunakan tanaman lainnya. Karena di sini adanya pohon pisang, jadi kami menggunakan pohon pisang.
Saja kita masuk ke bagian tutorial cara pembuatan larutan garam sebagai pupuk tanaman. Pertama kita siapkan 1 liter air, kemudian dicampur dengan 1 sendok teh garam dapur, kemudian kita aduk. Kalau sudah dirasa merata, kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman dengan menyiramnya di bagian tanah kira-kira 1 jengkal jaraknya dari tanaman. Penggunaan larutan garam sebagai pupuk tanaman ini tidak dianjurkan untuk dipakai secara tunggal. Terus dibarengi dengan memberikan pupuk kandang atau urin hewan atau pupuk kompos lainnya. Dan di sini saya menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk tanaman. Kemudian siramkan air garam ke bagian terdekat dari tanaman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merawat tanaman dengan cara memanfaatkan bahan sederhana. Salah satunya adalah garam. Garam selain sebagai bahan untuk memasak, juga dapat menyuburkan tanah, menetralkan bahaya tanah, dan membasmi hama pada tanaman. Ini dibuat untuk memenuhi tugas KKN dan bisa digunakan sebagai bahan belajar di kelas. Cukup sekian konten pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.